Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Manajemen Hewan Kesayangan akan menyampaikan materi mengenai nutrisi dan pakan pada kucing dengan dosen pengampu Dr. Hewan Lusudi Martini MSc. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Egrina Santabako dengan NIM 20087, yang kedua ada Baik Intan R. Amalia dengan NIM 21003, kemudian ada Muhammad Alpaini dengan NIM 20132, ada Inengah Raidi Smayana dengan NIM 20079, dan yang terakhir ada Resinta Delia Rahmadani dengan NIM 20120. Baik, kita akan menjelaskan mengenai nutrisi dan pakan pada kucing. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kucing dan kenapa kucing perlu nutrisi. Nah, kucing sendiri merupakan salah satu hewan peliharaan yang banyak dipelihara oleh manusia. Pemberian pakan merupakan hal yang sangat penting dalam merawat kucing ini. Hal ini dikarenakan pertumbuhan kucing dipengaruhi oleh nutrisi yang terdapat pada pakan yang diberikan. Kemudian juga harus memperhatikan frekuensi dan jumlah pemberian pakan pada kucing agar kucing tersebut sehat dan terhindar dari penyakit. Nah, kucing merupakan hewan yang termasuk karnivora obligat, yang artinya kucing memerlukan pakan berupa daging yang mengandung protein hewani untuk kelangsungan hidupnya. Nah, nutrisi apa saja yang diperlukan kucing? Nah, kucing membutuhkan arginin, taurin, dan vitamin A yang merupakan nutrisi penting yang dibutuhkan kucing dari pakannya. Ketiga zat ini tidak dapat diproduksi secara alami oleh tubuh kucing. Nah, nutrisi yang dibutuhkan oleh kucing ini, arginin itu berfungsi untuk menghasilkan asam amino esensial yang berperan penting dalam siklus urea. Kemudian taurin ini berperan penting dalam sistem pencernaan kucing dan menjaga integritas struktur retina. Kemudian vitamin A untuk penglihatan, pembentukan tulang, reproduksi, kesehatan kulit, dan fungsi sistem kekebalan tubuh. Baik, untuk selanjutnya itu ada vitamin. Vitamin di sini dibagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Yang pertama itu vitamin yang larut dalam lemak itu ada vitamin A yang berperan dalam pembentukan indera penglihatan dan menjaga kesehatan kulit. Lalu vitamin D yang membantu proses metabolisme kalsium dan mineralisasi tulang. Lalu ada vitamin E yang berperan dalam menjaga kesehatan jaringan kulit, mata, sel darah merah, dan hati. Dan yang terakhir ada vitamin K yang berperan dalam kesehatan tulang dan gigi. Lalu selanjutnya adalah vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B yang terdiri dari berbagai jenis, yakni vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12 yang berfungsi untuk mendukung proses pencernaan protein, lemak, dan karbohidrat, serta melancarkan metabolisme. Lalu selanjutnya ada vitamin C yang bermanfaat untuk memelihara sistem imun, serta sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh kucing dari stres, misalnya seperti akibat paparan radikal bebas. Bisa di next. Lalu selanjutnya ada mineral. Mineral di sini dibagi menjadi dua, yaitu mineral makro yang terdiri dari kalsium, fosfor, sodium, klorin, potasium, magnesium, dan sulfur. Dan ada mineral mikro yang terdiri dari iron, iodin, koper, zinc, selenium, dan mangan. Sama seperti vitamin, mineral juga penting untuk kucing. Mineral berkontribusi pada pembentukan enzim, keseimbangan pH, pemanfaatan nutrisi, dan transportasi oksigen. Mineral ini pada umumnya didapatkan dari tanah ataupun air. Bisa di next. Baik, kemudian selanjutnya di sini ada lemak. Lemak merupakan sumber energi utama untuk kucing, dapat menyerap vitamin A, D, E, dan K, dibutuhkan dalam proses metabolisme. Kekurangan lemak dapat menyebabkan kurang tenaga, masalah jantung, kulit kering, dan juga kerusakan sel. Adapun kelebihan lemak dapat menyebabkan kegemukan atau obesitas dan juga kanker.
Selanjutnya ada karbohidrat. Fungsi utama karbohidrat adalah sebagai sumber energi. Kucing membutuhkan sangat sedikit karbohidrat dalam makanannya. Makanan kucing liar hanya sekitar 5% karbohidrat. Namun sebagian besar makanan kucing, terutama makanan kering, memiliki kandungan karbohidrat yang jauh lebih tinggi sekitar 30-70%. Kemudian di sini ada air. Kucing membutuhkan jumlah air harian sekitar 1 hingga 130 ml air per 2,2 kg berat tubuhnya. Misalnya, jika kita memiliki kucing peliharaan seberat 4,5 kg, maka kucing kita harus minum antara 200 hingga 260 ml air setiap hari. Jika kucing sering mengkonsumsi makanan basah, kita mungkin memperhatikan bahwa kucing tidak minum banyak air. Secara umum, kebutuhan air tergantung pada sejumlah faktor selain jenis makanan, misalnya makanan kering atau makanan basah seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya, suhu lingkungan sekitar berperan penting karena kebutuhan cairan kucing lebih tinggi di musim panas. Kucing menggunakan air liurnya untuk mengatur suhunya. Mereka menjilatnya di sekitar bulu mereka agar tetap dingin. Selanjutnya ada pakan kucing komersial. Pakan kucing komersial relatif lebih mahal daripada makanan yang dimasak sendiri. Namun untuk dimasak sendiri, pemilik kucing perlu menyediakan waktu untuk merencanakannya, menyiapkan dan menyimpan secara seksama. Next. Kemudian ada jenis makanan komersial. Yang pertama ada homemade diets. Membuat makanan sendiri bisa membutuhkan penelitian dan waktu. Banyak pemilik kucing lebih memilih makanan komersial karena sudah diformulasi untuk memenuhi kebutuhan kucing. Yang kedua ada dry food. Yang pertama, kemudahan penyimpanan. Yang kedua, kesehatan gusi dan gigi. Yang ketiga, ketersediaan nutrisi. Yang keempat, kadar air rendah. Yang kelima, kualitas bahannya mudah didapatkan. Dan yang keenam, porsi dan kebutuhan kucing. Ini saya ingin menjelaskan terkait dengan semi-mass food. Jadi semi-mass food ini atau biasa kita kenal dengan makanan itu setengah lembab. Ini merupakan makanan yang terbuat dari potongan daging yang diberi kuah atau jelly dengan nilai kelembapan sekitar 60%. Di mana ide formula semi lembab ini muncul pada tahun 1970-an. Ini ada dua pertanyaan. Jadi yang pertama, mengapa memberikan makanan semi-mass food pada kucing? Jadi ada beberapa alasan kuat untuk mempertimbangkan opsi menarik ini. Yang pertama terkait dengan tekstur dan rasa. Sama seperti kita, kucing punya kesukaan yang sendiri. Beberapa kucing sangat menyukai tekstur dan rasa makanan yang agak lembab. Potongan yang lembut dan kenyal bisa langsung disukai bahkan oleh selera kucing yang paling cerdas sekalipun. Kemudian yang kedua, terkait dengan peningkatan hidrasi. Kucing seringkali memiliki reputasi kurang minum air. Makanan kucing semi lembab ini karena kandungan kelembapannya yang tinggi bisa menjadi pilihan yang sangat baik untuk kucing yang membutuhkan sedikit dorongan ekstra agar tetap terhidrasi. Kemudian alasan yang ketiga yaitu untuk perawatan gigi. Seiring bertambahnya usia, kucing masalah gigi dapat menjadi perhatian sehingga sulit bagi mereka untuk memilih makanan kering. Makanan semi lembab ini memberikan pilihan yang lebih mudah, memastikan bahkan kucing dengan masalah gigi pun dapat menikmati makanan tanpa hambatan. Kemudian variasi makanan. Variasi adalah bumbu kehidupan bahkan untuk teman kucing Anda. Jika kucing kita kurang antusias terhadap makanannya yang agak lembab, kita dapat bereksperimen dengan mencampurkannya dengan makanan kering atau makanan basah untuk melihat makanan mana yang sukainya. Kemudian yang kedua, bagaimana sih cara memilih semi-mass food yang baik? Jadi di sini ada dua pertimbangan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama terkait dengan usia, yaitu bahwa kebutuhan nutrisi anak kucing dan dewasa sangat bervariasi. Dan di sini kita perlu memastikan untuk memilih makanan semi lembab yang sesuai. Kemudian yang kedua, tingkat aktivitas dan gaya hidup.
yang dimana kajian ini memiliki tingkat aktivitas kucing dan apakah mereka itu di dalam atau di luar ruangan. Bagaimana kebutuhan energi daripada mereka ini berbeda-beda. Jadi perlu kita memilih makanan yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Selanjutnya terkait dengan canid food. Canid food atau makanan kaleng bagi kucing memiliki keuntungan yang signifikan jika dibandingkan dengan makanan kering. Semua makanan kaleng mengandung air dalam jumlah yang cukup tinggi, yang sangat penting untuk kesehatan saluran kemih. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, protein dalam makanan kaleng cenderung lebih tinggi pada protein hewani dibandingkan dengan protein nabati, berbeda dengan kebanyakan makanan kaleng. Kemudian kedua, tingkat karbohidrat daripada sebagian besar makanan kaleng lebih rendah kalau dibandingkan dengan sebagian besar makanan kering. Kemudian untuk kucing sehat, ada beberapa yang perlu kita perhatikan, yaitu memilih canid food yang mengandung kurang dari 10% kalori daripada karbohidrat, setidaknya 40% kalori dari protein, kemudian sekitar 50% kalori lemak atau kurang, dan sebagian besar makanan kaleng yang mengandung 78% air. Dan yang terakhir, terkait dengan kesimpulan bahwa dapat disimpulkan bahwa kucing yang merupakan hewan karnivora obligat memerlukan nutrisi khusus seperti arginin, taurin, dan vitamin A yang tidak dapat diproduksi secara alami oleh tubuhnya. Selain itu, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral juga merupakan komponen penting dalam pakan kucing. Dalam hal ini, pilihan pakan kucing komersial seperti makanan kering, semi-lembab, dan makanan kaleng memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan pemahaman mendalam terkait dengan nutrisi dan kebutuhan pakan kucing, maka diharapkan pemilik dapat memberikan perawatan yang optimal untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan hewan peliharaan mereka. Baik, sekian video penjelasan yang dapat kami tampilkan mengenai nutrisi dan pakan pada kucing. Untuk segala kekurangannya kami mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.